Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon nasihatnya agar kita bisa ridho saat Allah menguji dengan kesedihan. Syukran Ustaz. Cara untuk ridho kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah di dalam musibah yang menimpa kita, yang mengakibatkan kita bersedih dengannya, menyadari bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah telah menentukan segala-galanya di dalam catatan takdirnya. Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menentukan segala-galanya di dalam keputusan takdirnya. Nabi SAW menasihati keluarga beliau dengan mengatakan, innahu law quddira syai'un kana. Sesungguhnya apabila segala sesuatu telah ditakdirkan, maka dia pasti akan terjadi. Maka untuk ridho dengan hal-hal yang membuat kita sedih, musibah yang melanda, dia memiliki hubungan yang sangat erat dengan ilmu kita dan keyakinan kita yang sangat kuat tentang keputusan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah Allah takdirkan. Allah telah menuliskan kejadian yang menimpa kita, yang membuat kita sedih, yang membuat kita berlinangkan air mata, itu sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Orang tua kita meninggal, anak kita tabrakan, rumah kita kebakaran, orang yang kita cintai meninggal dunia. Ini semuanya bahagian daripada hal-hal yang sudah Allah tuliskan. Bahkan sebelum Allah menciptakan langit dan bumi itu akan terjadi. Tidak akan bisa ditolak, tidak akan bisa diundurkan, tidak akan bisa dihalangi. Sesuatu yang telah Allah tuliskan. Nabi SAW mengatakan, rufi'atil aqlam wa jaffatil suhuf. Pena sudah diangkat dari catatan dan catatan-catatan telah pun kering dan tidak akan berubah. Jadi hal yang tidak bisa dihindari. Maka sesuatu yang terjadi pada diri kita daripada hal yang membuat kita sedih tak bisa dihindari. Hanya bisa dihadapi. Dan seorang makhluk ketika menghadapi masalah ini, ada di antara mereka yang sabar, kemudian ridho dengan keputusan Allah, sehingga mereka mendapatkan ridho dan kasih sayang Allah juga. Ada di antara mereka yang tidak sabar dan menyalahkan Allah dalam keputusan takdirnya dan tidak terima takdir Allah, dan mereka mendapatkan murka Allah dalam tindakan mereka yang seperti ini. Tinggal kita mau masuk yang mana yang mau kita pilih. Suatu hal yang tidak bisa kita hindari, itu pasti terjadi. Tinggal bagaimana kita menghadapi masalah tersebut. Apabila kita hadapi dengan sabar, kita hadapi dengan hati yang ridho kepada Allah dan keputusannya, maka kita akan diridhoi dan dicintai oleh Allah. Namun apabila kita kemudian tidak ridho dengan keputusan itu dan protes kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan tidak sabar dan melakukan hal-hal yang bertolak belakang dengan kesabaran seperti niyah dan yang lainnya, maka Allah akan murka kepada kita karena kita melakukan hal yang sifatnya haram. Oleh karena itu, yang ada, serahkan segalanya kepada Allah. Allah lebih tahu, Allah Maha mengetahui seluruh yang gaib, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah penuh hikmah dalam setiap keputusannya dan setiap takdirnya, dan apa yang dia tentukan, dia yang berhak menentukannya. Dia pemilik alam semesta, dia pemilik orang-orang yang kita cintai, dia pemilik harta yang telah diamanahkan kepada kita, dan tidak ada salah bagi Allah untuk mengambil kembali haknya itu, mengambil kembali amanahnya itu daripada kita. Kita hanya orang yang diamanahi. Maka tidak berhak bagi kita untuk protes kepada ketentuan Allah, protes kepada takdir ilahi, bahkan menyalahkan Allah dengan apa yang Ia takdirkan dalam kehidupan kita. Kemudian berikutnya, bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah ketika mentakdirkan sesuatu yang sifatnya kepedihan bagi kita, salah satu hikmahnya Allah ingin mengampunkan dosa dan kesalahan kita. Allah ingin mengampunkan dosa dan kesalahan kita. Dan semakin kuat keinginan kita untuk diampuni dosa-dosa kita, maka kita akan semakin ikhlas menerima keputusan ilahi, keputusan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika kita yakin, seyakin-yakinnya bahwa kita akan bersabar, manakala kita bersabar dan kita ridho dengan keputusan Allah, Allah akan ampuni dosa dan kesalahan kita. Bahagian daripada cara Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita adalah menimpakan kepada kita musibah dan melihat tingkat kesabaran kita, dan sesuai dengan tingkat kesabaran itu Allah Tabaraka wa Ta'ala akan ampuni dosa dan kesalahan kita. Ditambah berikutnya, Allah ingin mengangkat derajat kita. Bagi orang yang bersabar atas musibah yang menimpanya, Allah ingin mengangkat derajatnya. Sehingga derajat para nabi dan para rasul sangat tinggi di sisi Allah karena terlalu banyaknya musibah yang Allah berikan kepada mereka dan mereka bersabar. Maka hal-hal seperti ini hendaklah membuat kita
ridho dengan keputusan Allah, ridho dengan takdir dan ketentuan Allah memang tidak mudah. Tidak mudah bicara ridho dengan keputusan Allah, ridho dengan takdir Allah, ridho dengan musibah yang datang di saat kita adalah orang yang sedang terkena kasus. Di saat kita adalah orang yang sedang tertimpa musibah itu. Mudah bagi kita berbicara ketika kita sedang di luar musibah. Namun di saat musibah memang sulit. Oleh karena itu saudara-saudari kita yang di luar kita, di luar kasus, di luar musibah, mereka yang diamanahkan untuk mendatangi kita dan memberikan nasihat-nasihatnya kepada kita, siapapun manusianya, membutuhkan nasihat dari saudaranya untuk bersabar ketika musibah datang. Nah,